teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai praktikum tahap output penguat daya, di mana dengan tujuan mengamati dan menganalisa klasifikasi penguat berdasarkan bagian fungsi sinusoidal saat transistor konduksi. Kemudian mengukur dan menganalisa distorsi pada tahap output penguat pada kelas A, B, dan AB. Mengukur dan menganalisa daya efisiensi penguat kelas A, B, dan AB. Dan yang terakhir, mengamati, mengukur, dan menganalisa rangkaian termal sederhana untuk transistor daya. Pada tahap output penguat daya ini terdapat 3 kelas, yaitu penguat kelas A, penguat kelas B, dan penguat kelas AB. Kita masuk pada tahap yang pertama, penguat kelas A. Kita akan menyusun rangkaian, di mana rangkaian tersebut akan kita atur pada generator sinyal amplitudo sebesar 2 VV dan frekuensi 1 kHz. Kemudian kita runkan, kita akan melihat sinyal yang dihasilkan pada osiloskop. Dapat kita lihat sinyal pada channel 1 dan channel 2. Kemudian kita akan melihat kurva karakteristik dari rangkaian ini dengan menggunakan mode XY, di mana dengan kita mengetik display kemudian mengganti format menjadi XY. Inilah hasil yang terdapat pada osiloskop. Dengan ini dapat kita lihat bahwa pada penguat kelas A yaitu linear. Kemudian kita kembalikan seperti mode awal. Lalu kita akan melihat spektrum sinyal yang dihasilkan pada penguat kelas A ini dengan menggunakan menu MET dan fungsi FFT. Kita ketik menu MET, kemudian operasinya FFT dengan source channel 1, dan inilah yang dihasilkan. Kemudian kita ganti source-nya menjadi channel 2, tidak berbeda jauh hasilnya. Lalu kemudian kita atur amplitudo menjadi 9 atau 10 VVV. Kemudian kita runkan dan kita lihat hasilnya yaitu dengan source channel 2 berbeda sebelumnya ketika belum kita naikkan tegangan VVV-nya. Kemudian kita ganti source-nya menjadi CH1, dan inilah yang dihasilkan. Kemudian kita akan melihat daya pada beban dan pada transistor. Daya rata-rata yang dihasilkan yaitu 4,06 watt, dan pada kaki transistor dapat kita lihat sebesar 210 mW. Dan kita akan melihat arus dan tegangan yang dihasilkan. Kita lihat tegangan yang dihasilkan yaitu sekitar 12,312 volt. Kemudian arus yang dihasilkan yaitu 13,668 ampere. Selanjutnya kita masuk pada rangkaian dengan mengganti beban menjadi 33 kilo ohm. Di sini beban sudah diganti menjadi 33 kilo ohm. Kemudian kita atur pada fungsi generator fungsi dengan amplitudo 4 VV dan frekuensi 1 kHz. Kemudian kita runkan dan kita amati sinyal yang dihasilkan pada osiloskop. Kemudian kita ulangi langkah sebelumnya seperti yang kita lakukan pada saat bebannya 56 kilo ohm. Kemudian kita lihat pada mode XY untuk mengamati kurva karakteristik. Sama seperti sebelumnya yaitu linear. Kemudian kita akan melihat spektrum sinyal yang dihasilkan. Dengan source channel 1 dapat kita lihat berbeda seperti sebelumnya. Kemudian kita ganti source menjadi channel 2
dan channel 1 dan channel 2 pada saat kita ganti daya beban menjadi 33 kilo ohm ya, yaitu sinyal yang dihasilkan dengan mode FFT yaitu sama. Selanjutnya kita masuk kepada penguat kelas B, di mana kita akan menyusun rangkaian seperti berikut. Kemudian kita atur frekuensi dan amplitudo dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudo sebesar 4 VV. Kemudian kita runkan dan kita lihat sinyal yang dihasilkan pada osiloskop. Dapat kita lihat pada sinyal ini, di mana pada penguat ini dapat kita lihat bahwa tegangan pada output mengalami distorsi akibat adanya tegangan cut-in pada transistornya, di mana nanti akan berpindah antara satu sama yang lain sehingga mengalami distorsi. Kemudian kita akan melihat kurva karakteristik dengan mengubah formatnya menjadi mode XY. Dapat kita lihat di sini bahwa pada penguat kelas B ini tidak linear. Kemudian kita akan mengubah amplitudo pada tegangan input menjadi lebih besar dari sebelumnya, yaitu sebesar 9 sampai 10 VV. Kita ubah menjadi 9 VV. Kemudian kita amati tegangan pada mode XY. Dapat kita lihat bahwa di sini sinyal telah mencapai batas saturasi dengan kita memperbesar amplitudo menjadi 10 VV. Kemudian kita akan melihat spektrum sinyal pada penguat kelas B ini dengan menggunakan mode seperti sebelumnya, yaitu MET, kemudian operation FFT. Kita ganti source-nya menjadi channel 1 dan dapat kita lihat hasilnya seperti pada osiloskop. Kemudian pada channel 2 nilai yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan melihat ketika beban kita ganti menjadi seperti awal, yaitu 4 VVV. Kemudian kita lihat sinyal yang dihasilkan pada source channel 2 berbeda seperti ketika kita beri amplitudo lebih besar. Kemudian dan source C channel 1 hampir sama dengan channel 2. Kemudian selanjutnya kita akan melihat daya pada beban serta tegangan dan juga arus yang dihasilkan. Kemudian kita runkan, lalu kita lihat daya pada beban. Di mana daya rata-rata yang dihasilkan sebesar 2,47 watt. Kemudian kita lihat pada transistor, daya yang dihasilkan sebesar 119 mW. Kemudian kita akan melihat daya pada beban dan juga tegangan ketika diberikan op-amp dengan umpan balik. Di sini dapat kita lihat sudah terdapat op-amp dan kita akan melihat bagaimana rangkaian ini bekerja, apakah sama seperti sebelumnya atau tidak. Kita akan mengatur pada generator sinyal, amplitudo dan frekuensi
dengan amplitudo sebesar 4 VV dan frekuensi sebesar 1 kHz. Dan kita set offsetnya yaitu 10 volt. Kemudian kita runkan. Lalu kita lihat sinyal yang dihasilkan. Kemudian kita lihat kurva karakteristik pada mode XY. Dapat kita lihat setelah ditambahkan op-amp dengan umpan balik, maka pada penguat kelas B ini menjadi linear, di mana sebelumnya tidak linear. Kemudian seperti langkah sebelumnya, kita akan melihat spektrum sinyal dengan menggunakan fungsi FFT pada osiloskop. Kita akan melihat spektrum sinyal dengan source channel 2 dapat kita lihat. Kemudian kita akan mengganti source menjadi channel 1. Dan hasil yang ditunjukkan pada osiloskop hampir mirip dengan channel 2. Kemudian kita akan mengganti amplitudo menjadi lebih besar, yaitu 10 VV. Dan kita akan mengamati sinyal yang dihasilkan. Spektrum sinyal yang dihasilkan dengan source channel 1 yaitu berbeda seperti yang sebelumnya. Dan kemudian kita ganti source menjadi channel 2. Dimana dapat kita lihat pada penguat kelas B ini, ketika sebelumnya ditambahkan op-amp dengan mode XY, dapat kita lihat bahwa tidak linear. Kemudian ketika ditambahkan op-amp dengan umpan balik, penguat kelas B ini linear. Dan tegang output juga mengalami pengurangan sehingga mengakibatkan tidak terjadi lagi distorsi seperti sebelumnya, di mana pada tegangan cut in pada transistor tidak terjadi perpindahan satu sama lain. Kemudian kita masuk pada penguat kelas AB, di mana kita akan menyusun rangkaian seperti berikut dengan menambahkan dioda pada rangkaian tersebut pada masing-masing kaki transistor. Di mana dioda ini ditambahkan. Ini salah satu cara untuk memperoleh tegangan bias yang menjamin transistor dalam keadaan konduksi saat tegangan input kurang dari tegangan cut-in, sehingga kita gunakan dioda untuk menjamin hal tersebut. Kemudian kita akan melihat sinyal yang dihasilkan pada osiloskop pada penguat kelas AB ini. Kita atur amplitudo sebesar 4 VP dengan frekuensi 1 kHz dengan offset 5 volt. Kemudian kita runkan dan kita lihat sinyal yang dihasilkan pada osiloskop. Dan inilah sinyal yang dihasilkan pada channel 1 dan channel 2. Kemudian kita akan melihat sinyal tersebut dalam mode XY. Pada saat mode XY seperti ini ditampilkan pada osiloskop, di mana pada penguat kelas AB ini bersifat linear. Kemudian pada tegangan outputnya tidak mengalami distorsi, tidak seperti penguat kelas B sebelumnya, di mana mengalami distorsi dan tidak linear. Tetapi ketika ditambahkan op-amp dengan umpan balik menjadi linear dan tidak mengalami distorsi. Kemudian kita mengganti hambatan pada R2 dan R3 menjadi 1 kilo ohm. Kemudian kita mengamati sinyal yang dihasilkan, di mana sinyal yang dihasilkan bersama seperti sebelumnya dengan derajat 0, dengan derajat BBC itu 0. Kemudian kita lihat dalam mode XY.
dapat kita lihat bahwa pada penguat ini yaitu linear. Kemudian kita mengganti hambatan menjadi 1,8 kilo ohm. Begitu juga dengan R2. Kemudian kita amati sinyal, yaitu kita runkan. Kemudian kita akan mengubah amplitudo menjadi lebih besar untuk melihat tegangan output memasuki saturasi dengan menggunakan mode XY. Kita ubah amplitudo menjadi lebih besar. Kita lihat tegangan output mulai memasuki daerah saturasi. Kemudian setelah itu kita kembalikan hambatan menjadi seperti sebelumnya, nilainya menjadi 4,7 kilo ohm. Begitu juga dengan R2 4,7 kilo ohm. Lalu kita akan melihat spektrum sinyal yang dihasilkan dengan menggunakan fungsi FFT. Kita runkan, lalu kita lihat, kita atur menjadi 4 VV. Kemudian kita runkan dan kita lihat sinyal yang dihasilkan, yaitu spektrum sinyal dengan menggunakan fungsi FFT. Kita lihat dengan source channel 2, spektrum sinyal yang dihasilkan yaitu, dan kita ganti source menjadi channel 1. Sinyal yang dihasilkan yaitu mirip dengan ketika source channel 2. Kemudian kita ganti menjadi 1 kilo ohm. Begitu juga dengan R2 1 kilo ohm. Kemudian kita runkan dan kita lihat spektrum sinyalnya dengan source channel 1 dan juga source channel 2, yaitu sama seperti sebelumnya ketika hambatan juga 4,7 kilo ohm. Kemudian kita akan melihat daya pada beban ketika tegangan input atau amplitudo kita berikan 2 VV. Kemudian kita runkan, kita amati daya pada beban. Daya pada beban yaitu sekitar 2,76 watt. Kemudian resistor dapat kita lihat sebesar 115 miliwatt. Kemudian ketika kita ubah amplitudo menjadi 4 VV, kita akan melihat daya yang dihasilkan yaitu menjadi daya pada beban yaitu 3,47 watt. Kemudian kita akan lihat arus atau tegangan yang dihasilkan. Dapat kita lihat tegangan yang dihasilkan itu sekitar minus 3,129 volt, dan arus yang dihasilkan itu 938,237 mA. Kemudian kita akan mengubah amplitudo menjadi sebesar 10 VV dan kita akan mengamati daya pada beban yang dihasilkan yaitu sebesar 7,62 watt. Dimana semakin besar amplitudo, maka daya yang dihasilkan pada beban juga semakin besar, yang berarti berbanding lurus. Baiklah teman-teman, sampai sini percobaan kali ini, yaitu percobaan pada penguat kelas A, penguat kelas B, dan penguat kelas AB. Terima kasih.